Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Namaku Maya, seorang bidan yang telah menyelesaikan pendidikan dan memulai karierku di sebuah klinik milik kakak iparku. Klinik itu terletak di dekat Pasar Balaraja, tidak jauh dari pusat keramaian. Selama 2 tahun, aku bekerja di sana dengan penuh dedikasi. Namun, pada tahun 2016, pemerintah membuka lowongan CPNS, dan aku memutuskan untuk mencoba peruntunganku. Sebenarnya, keikutsertaanku hanya sebatas ingin tahu seperti apa proses seleksi CPNS itu. Aku sama sekali tidak memiliki harapan tinggi untuk lolos. Tapi ternyata, takdir berkata lain. Dengan penuh rasa syukur, aku diterima sebagai CPNS. Setelah dinyatakan lolos, aku ditugaskan di sebuah kampung terpencil bernama Mekarsari. Di sana, terdapat sebuah puskesmas yang selama ini kekurangan tenaga bidan, atau lebih tepatnya tidak memiliki bidan sama sekali. Bidan sebelumnya telah mengajukan mutasi ke daerah lain, sehingga aku ditugaskan untuk mengisi kekosongan tersebut. Aku tidak menyangka bahwa kampung Mekarsari benar-benar terpencil. Akses menuju ke sana sangat sulit, terutama karena kondisi jalan yang rusak dan berlumpur, terutama saat musim penghujan. Aku masih ingat perjalanan pertamaku menuju kampung itu. Mobil sulit melintas karena terjebak di kubangan lumpur, dan penumpang seringkali harus turun untuk mendorong kendaraan. Aku sendiri harus menggunakan ojek untuk sampai ke sana. Namun, perjalanan dengan ojek pun tidak sepenuhnya mulus. Pada akhirnya, aku harus turun dari motor dan berjalan kaki, menerobos kubangan lumpur yang licin dan berbahaya. Saat itu, sudah pukul 5 sore, dan aku mulai merasa cemas. Jalanan yang kami lalui dikelilingi oleh hutan pinus, menambah kesan sunyi dan terpencil. Setelah hutan pinus ini, kita akan sampai di Mekarsari, ujar bapak tukang ojek yang dengan susah payah mendorong motornya melalui jalan berlumpur. Sesampainya di kampung, suasana yang sangat sepi menyambutku. Padahal, saat itu masih sore. Aku kesulitan mencari orang untuk bertanya tentang tempat tinggal sementara, hingga akhirnya bertemu dengan seorang wanita tua yang duduk di depan rumahnya. Dengan ramah, ia memberitahuku bahwa di kampung itu tidak ada rumah kos, namun aku bisa menyewa kamar di rumah salah satu warga. Wanita tua itu lalu mengantarku ke rumah Dinda, seorang gadis muda yang tinggal bersama neneknya, Mbok Ibah. Rumah Dinda cukup besar, dengan 4 kamar, namun hanya 2 yang digunakan. Aku diberi kamar yang sebelumnya digunakan oleh bidan yang pernah bertugas di sana. Kamar itu sederhana, dengan tembok yang usang dan retak. Di dalamnya terdapat ranjang besi jadul, kasur kapuk, serta lemari pakaian yang dilengkapi cermin besar. Meskipun sederhana, kamar itu tampak bersih. Saat bertemu Dinda, aku mengetahui bahwa usianya baru 19 tahun. Ia adalah seorang yatim piatu yang telah putus sekolah bertahun-tahun. Dinda merawat neneknya yang sudah sangat renta dan tidak bisa berbicara. Ketika Dinda memperkenalkanku kepada neneknya, wanita tua itu hanya bisa tersenyum ramah. Meski tidak berkata apa-apa, aku merasa nenek itu menerima kehadiranku. Malam itu, setelah membereskan barang-barangku, aku memberikan Dinda sebungkus coklat sebagai tanda terima kasih. Ia menerimanya dengan anggukan pelan. Dinda tampak pendiam dan jarang tersenyum, namun aku merasa dia adalah pribadi yang baik hati. Setelah mandi, aku segera beristirahat. Aku mengunci pintu kamar rapat-rapat dan mematikan lampu. Hari itu benar-benar melelahkan, dan aku harus mempersiapkan diri untuk tugas pertamaku di puskesmas keesokan harinya. Aku terbangun pukul 5 pagi dan menyadari bahwa Dinda sudah tidak ada di rumah. Beberapa waktu lalu, Dinda pernah bercerita bahwa ia bekerja sebagai pemetik jagung. Perkebunan jagung memang menjadi salah satu sumber mata pencaharian utama warga kampung Mekarsari. Setelah salat subuh, aku langsung bersiap-siap untuk mandi. Namun, sebelum masuk ke kamar mandi, mataku tidak sengaja tertuju pada pintu kamar Mbok Ibah yang terbuka sedikit. Dengan rasa ingin tahu, aku mendekati pintu itu untuk memastikan apakah Mbok Ibah sudah bangun atau belum. Ketika aku mendorong pintu sedikit, kulihat Mbok Ibah sudah duduk di tepi tempat tidurnya dengan posisi menunduk. Suaranya yang serak terdengar menyahut,
mengatakan bahwa ia sudah bangun. Aku mengangguk sambil tersenyum dan memberitahunya bahwa aku akan mandi. Namun, ia tetap duduk tanpa menoleh sedikit pun. Aku melangkah menuju kamar mandi, dan udara pagi yang dingin menyambutku. Air di kampung ini benar-benar dingin karena letaknya yang dekat dengan pegunungan. Tubuhku menggigil saat menyiramkan air ke badan. Di tengah-tengah mandi, aku mendengar suara memanggilku. Suara itu terdengar jelas dan aku langsung mengenalinya sebagai suara Mbok Ibah. Ia menawarkan handuk untukku, meski aku sudah membawa handuk sendiri. Aku membalas, mengatakan bahwa aku tidak perlu repot-repot menggunakan handuknya. Namun, suara Mbok Ibah justru terkekepelan sambil kembali menawarkan handuknya. Saat itulah aku teringat bahwa Mbok Ibah tidak bisa berbicara. Tubuhku membeku, dan suasana di sekitarku mendadak terasa mencekam. Dari atas tembok kamar mandi, sebuah tangan panjang tiba-tiba menjulur, menggenggam handuk biru. Aku tersentak kaget dan berteriak ketakutan sambil meringkuk di lantai kamar mandi. Tubuhku gemetar hebat, dan aku tidak berani menatap ke atas. Untungnya, beberapa saat kemudian, seseorang mengetuk pintu kamar mandi dengan keras. Itu suara Dinda yang bertanya apa yang sedang terjadi. Dengan cepat, aku mengenakan handukku dan membuka pintu. Masih terguncang, aku menjelaskan apa yang baru saja kualami. Dinda mendengarkanku dengan raut wajah penuh kebingungan, menganggap ceritaku hanyalah mimpi buruk. Dinda kemudian membawaku ke kamar Mbok Ibah untuk memastikan kebenarannya. Dengan ragu, aku mengikuti Dinda dan mendekati pintu kamar Mbok Ibah. Saat pintu didorong, kulihat Mbok Ibah masih duduk di tepi tempat tidurnya, tersenyum dan mengangguk pelan ke arah kami. Aku merasa kebingungan, tetapi tidak ingin memperdebatkannya lebih jauh. Dinda mengalihkan pembicaraan, memberitahuku bahwa ia tadi berada di belakang rumah untuk membersihkan halaman. Pagi itu, aku dijemput oleh Pak Sukra, seorang pegawai puskesmas. Ia mengetahui dari warga bahwa aku menyewa kamar di rumah Dinda. Perjalanan menuju puskesmas memakan waktu sekitar 15 menit, melewati jalan yang rusak parah. Sepanjang perjalanan, aku berbincang dengan Pak Sukra, menanyakan kondisi infrastruktur di kampung itu. Ia menjelaskan bahwa jalanan kampung jarang diperbaiki, dan ketika diperbaiki pun kualitasnya tidak bertahan lama. Sesampainya di puskesmas, aku merasa tempat itu tampak suram. Bangunan puskesmas terlihat tua, dengan tembok yang berlumut dan ket yang sudah pudar. Sebuah pohon beringin besar berdiri di depan gedung, menambah kesan menyeramkan. Saat aku memperhatikan sekitar, mataku tertuju pada seorang wanita yang berdiri di halaman belakang puskesmas. Ia mengenakan daster dan tampak sedang hamil tua. Aku menanyakan kepada Pak Sukra siapa wanita itu, tetapi anehnya, ia tidak melihat sosok yang kumaksud. Wanita itu terus menatap ke arah kami. Ketika aku dan Pak Sukra mendekati tempatnya, wanita itu tiba-tiba berlari masuk ke semak-semak. Pak Sukra masih tidak dapat melihatnya, meskipun aku merasa sangat yakin dengan apa yang kulihat. Kejadian ini semakin membuatku merasa bahwa ada sesuatu yang tidak biasa di kampung Mekarsari. Hari itu penuh dengan keanehan, dan aku tidak habis pikir mengapa semuanya terasa begitu aneh. Pak Sukra menasihatiku agar tidak melamun, katanya melamun dapat membuat makhluk halus mudah mengelabui manusia. Aku hanya mengangguk, mencoba mengabaikan rasa takut yang menyelinap. Kami pun melangkah masuk ke dalam puskesmas, tetapi sesekali aku masih menoleh ke belakang, mencari-cari keberadaan perempuan hamil yang sebelumnya kulihat. Hari pertama bekerja di puskesmas Mekarsari terasa sangat membosankan. Hampir tidak ada kegiatan yang berarti. Tidak ada pasien yang datang untuk berobat, apalagi konsultasi kehamilan atau bersalin. Para petugas di sini tampaknya sudah terbiasa makan gaji buta. Tumpukan obat dibiarkan melewati masa kedaluarsa, hanya untuk dibuang dan digantikan dengan stok yang baru. Ironisnya, obat-obatan baru itu pun akan mengalami nasib serupa, hanya tersimpan dan kemudian dibuang. Warga kampung ini lebih mempercayai ramuan tradisional atau pengobatan dengan jampe daripada datang ke puskesmas. Aku teringat ucapan Dinda bahwa masyarakat di sini lebih suka menggunakan jasa paraji daripada meminta bantuan bidan. Kondisi ini membuatku berpikir bahwa selama bertahun-tahun,
keberadaan tenaga kesehatan di sini tidak berarti banyak. Hari itu berlalu dengan cepat. Menjelang sore, semua petugas puskesmas telah pulang. Sebelum pergi, Pak Sukra menyerahkan kunci puskesmas kepadaku. Malam itu, aku memutuskan untuk tetap tinggal di puskesmas. Ada beberapa hal yang ingin ku selesaikan, seperti menyusun rancangan penyuluhan masyarakat tentang pentingnya keselamatan saat bersalin. Namun, alasan lainnya adalah karena aku masih merasa trauma jika harus kembali ke rumah Dinda. Ada sesuatu yang tidak beres dengan Boknya, dan aku yakin bidan sebelumnya juga mengalami hal yang sama denganku. Selepas maghrib, aku menutup gerbang puskesmas dan memastikan semua pintu terkunci rapat. Aku pun mulai bekerja, menuliskan rancangan dan materi penyuluhan. Suasana malam yang sunyi membuat pikiranku sedikit lebih tenang, sampai suara ketukan pintu memecah keheningan. Awalnya, aku berpikir ada pasien yang datang untuk berobat. Segera aku bangkit dari kursi dan berjalan menuju pintu. Ketika membukanya, seorang perempuan berdaster dengan perut besar berdiri di depanku. Perempuan itu tampak kesakitan sambil memegangi kandungannya. Aku kaget tetapi segera mempersilahkannya masuk. Perempuan itu terus meringis kesakitan, dan aku membawanya ke ruang rawat. Saat aku berusaha membantunya, tiba-tiba ketubannya pecah. Namun, yang mengejutkan, jabang bayi dalam perutnya keluar dengan cepat, bahkan sebelum sempat aku menangani proses persalinannya. Perempuan itu tampak sangat lemah, keringat membasahi wajahnya. Ketika aku mencoba memotong tali pusar bayi tersebut, tiba-tiba bayi itu tersenyum aneh. Senyumnya membuat tubuhku merinding. Kedua matanya membesar, berkedip-kedip dengan cara yang tidak wajar. Lebih buruk lagi, bayi itu meloncat dari pangkuanku dan mulai berjalan-jalan di lantai. Seluruh tubuhnya masih berlumur darah, dan aku hanya bisa menjerit ketakutan. Perempuan yang baru saja melahirkan kini berdiri di hadapanku. Wajahnya datar dan pucat, tetapi dari mulutnya mengalir darah hitam yang kental. Aku berteriak histeris dan berlari keluar dari ruang rawat. Sampai di halaman puskesmas, aku berhenti sejenak, bingung harus lari kemana. Puskesmas ini jauh dari perkampungan warga, dan jalanan gelap serta sepi. Ketika aku menoleh kembali ke arah jendela, kulihat perempuan itu berdiri di balik kaca sambil menggendong bayinya yang masih berlumuran darah. Ketakutan membuatku terus berlari di sepanjang jalan. Aku menyalakan senter dari ponselku sebagai penerang dan mencoba menemukan jalan menuju perkampungan. Kabut mulai turun, membuat suasana semakin mencekam. Langkahku terhenti ketika suara deru motor terdengar dari kejauhan. Aku menoleh, dan dari balik kabut, lampu motor menyilaukan mataku. Dengan hati-hati, aku memicingkan mata dan mengangkat tangan untuk melindungi wajahku dari cahaya yang terlalu terang. Syukurlah, pengendaranya ternyata Pak Sukra. Aku segera berlari menghampirinya sambil meminta pertolongan. Ia tampak bingung melihatku yang pucat pasi. Di sepanjang perjalanan, aku menceritakan apa yang baru saja kualami. Pak Sukra terlihat terkejut, tetapi ia terus menenangkanku. Ia mengatakan bahwa makhluk-makhluk seperti itu suka memperdaya manusia yang sedang melamun atau lengah. Namun, aku yakin bahwa yang kulihat bukanlah hasil dari lamunanku. Semua terasa begitu nyata. Setibanya di perkampungan, aku merasa sedikit lega. Dinda terlihat berdiri di depan rumah, menungguku dengan wajah khawatir. Aku berterima kasih kepada Pak Sukra yang sudah menyempatkan diri mengantarku. Ia bahkan memberikan sebuah rantang berisi makanan yang katanya dimasak oleh istrinya. Aku dan Dinda melangkah masuk ke dalam rumah dengan langkah yang sedikit berat. Rasa lelah dan pikiran yang penuh masih menyelimuti diriku setelah kejadian aneh di puskesmas. Dinda memecah keheningan, memberitahuku bahwa ia sempat mencariku karena sejak tadi siang Embok terus memanggil namaku. Aku terdiam, mencoba mencerna kata-kata Dinda yang terasa tidak biasa. Dinda menjelaskan bahwa Embok meminta untuk dikeloni sejak siang tadi dan bahkan menolak makan jika aku tidak ada di rumah. Aku terkejut mendengarnya. Dinda lalu memastikan bahwa Embok, yang sebelumnya sulit berbicara selama bertahun-tahun, kini kembali bisa bicara. Ia merasa aneh karena Embok langsung menyebut namaku terus-menerus. Pikiranku semakin kacau mendengar penjelasan Dinda.
Rasanya baru saja aku mengalami hal yang menyeramkan di puskesmas, dan kini harus menghadapi hal lain yang juga tidak kalah ganjil. Dengan ragu, aku menerima permintaan Dinda untuk menemui Embok, meski sebenarnya aku takut berada dekat dengannya. Kami berjalan menuju kamar Embok. Saat pintu kamar terbuka, suara derit engsel terdengar begitu nyaring di telingaku, menambah suasana yang sudah terasa mencekam. Embok terlihat berbaring membelakangiku di atas ranjang. Tubuhnya yang kurus dan ringkih tampak menyatu dengan gelapnya ruangan itu. Aku mendekatinya dengan perasaan tidak tenang. Ketika Embok membalikkan badan, matanya menatapku tajam. Ia meminta agar aku berbaring di sampingnya. Tubuhku kaku sejenak, tetapi aku tak mampu menolak permintaannya. Dengan perlahan, aku berbaring di tepi ranjang. Aroma minyak jelantah dari bantal tempatku bersandar membuatku merasa tidak nyaman. Tubuh Embok yang kurus terasa dingin saat kupeluk. Tulang-tulangnya menonjol jelas, seolah kulitnya hanya menjadi selimut tipis bagi tubuh rapuh itu. Aku mencoba bertahan di sana, berharap semuanya cepat berlalu. Namun, tiba-tiba Dinda keluar dari kamar dan menutup pintu, meninggalkanku sendirian bersama Embok. Ketika aku memanggil Dinda, ia tidak menjawab. Aku mulai merasa semakin cemas. Saat menoleh kembali ke arah Embok, aku terkejut melihat posisinya berubah. Kini, ia terlentang dengan mata yang melotot dan mulut yang terbuka lebar. Aku menyentuh lehernya, tetapi tidak merasakan denyut nadi. Dadanya juga tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Embok sudah meninggal. Perasaan panik menyerangku. Aku segera keluar kamar mencari Dinda. Ketika menemukannya di dapur, ia sedang membawa semangkuk bubur untuk Embok. Dengan terbata-bata, aku memberitahu bahwa Embok telah meninggal. Dinda sangat terkejut hingga mangkuk bubur yang dipegangnya terjatuh dan pecah di lantai. Kami segera kembali ke kamar Embok. Dinda menangis keras di samping tubuh neneknya, memeluknya erat sambil memohon agar Embok tidak meninggalkannya. Aku hanya bisa berdiri terpaku, merasa bingung dan tidak tahu harus berkata apa. Di tengah tangisan itu, suara ketukan di pintu depan terdengar. Ketika kubuka, seorang lelaki parubaya, tetangga Dinda, berdiri di sana. Ia bertanya apa yang terjadi, dan aku menjelaskan bahwa Embok telah meninggal dunia. Tanpa diminta, lelaki itu masuk dan langsung menuju kamar Embok. Malam itu, jenazah Embok dimandikan dan dikafani dengan bantuan beberapa orang. Namun, hanya sedikit warga yang datang melayat, mungkin karena latar belakang Embok yang dikenal sebagai seorang dukun santet di masa lalu. Dinda kemudian membawaku ke kamar Embok. Ia menunjukkan sebuah laci tua yang berisi barang-barang milik Embok. Di dalamnya terdapat boneka jerami, jarum, pisau kecil, dan batu akik yang berkilauan. Dinda bercerita bahwa barang-barang itu sering digunakan Embok dalam ritual santetnya. Aku mencoba menenangkan Dinda, memintanya untuk menyimpan kembali barang-barang itu dan tidak lagi membahas masa lalu Embok. Namun, Dinda justru mengungkapkan bahwa ia ingin mengikuti jejak neneknya menjadi seorang dukun santet. Aku berusaha keras menasihatinya, mengatakan bahwa membalas keburukan dengan keburukan bukanlah jalan yang benar. Dinda akhirnya terdiam dan menyimpan kembali barang-barang itu. Kami lalu kembali ke ruang tengah, duduk di samping jenazah Embok, melantunkan doa untuknya di tengah keheningan malam yang terasa begitu berat. Malam itu, aku terbangun dari tidur karena kedinginan. Namun, rasa dingin itu segera tergantikan oleh keterkejutan saat aku menyadari bahwa Dinda dan jenazah Embok Ibah menghilang. Pintu rumah yang sebelumnya sudah kukunci rapat kini terbuka lebar. Di luar, hujan turun dengan derasnya, disertai petir yang sesekali menyambar, dan kilatan cahayanya menyilaukan mataku. Di tengah derasnya hujan, samar-samar kudengar suara Dinda. Ia memanggil dengan suara yang aneh, seolah sedang bermain. Dengan hati-hati, aku mendekati pintu. Betapa terkejutnya aku saat melihat Dinda tengah asyik bermain di halaman rumah, di bawah guyuran hujan, bersama jenazah Mbok Ibah yang masih terbungkus kain kafan. Jenazah itu tergeletak begitu saja di tanah yang becek, sementara Dinda melompat-lompat di sampingnya, sesekali menciumi pipi jenazah ibunya. Pemandangan itu begitu janggal, hingga aku tak sanggup berkata-kata. Namun,
Aku mencoba menguasai diriku dan memanggil Dinda, memberinya peringatan agar menghargai jenazah ibunya. Namun, Dinda tidak menggubris. Ia justru berlari-lari kecil mengelilingi jenazah sambil berteriak, mengklaim bahwa ibunya masih hidup. Melihat tingkah lakunya yang semakin aneh, aku memberanikan diri menerobos hujan dan menghampirinya. Kain kafan yang membungkus jenazah Mbok Iba sudah basah kuyup dan kotor terkena lumpur. Aku memegang kedua tangan Dinda dengan erat, mencoba menghentikannya. Namun, Dinda berontak dengan keras, memintaku untuk melepaskannya. Dalam kepanikan, Pak Rahmat tiba-tiba muncul membawa payung. Ia terkejut melihat jenazah Mbok Ibah yang ada di tengah halaman. Tanpa berkata banyak, ia langsung membopong jenazah itu dan membawanya masuk ke dalam rumah. Sementara itu, aku berusaha menenangkan Dinda yang terus meronta-ronta dan menangis memanggil-manggil ibunya. Pak Rahmat kembali ke halaman, kali ini tanpa menggunakan payung. Dengan sigap, ia memegangi Dinda yang semakin sulit dikendalikan. Sambil membisikkan ayat-ayat suci di telinganya, ia berhasil membuat Dinda sedikit lebih tenang. Aku, yang masih syok dengan kejadian itu, menoleh ke jenazah Mbok Ibah yang terbaring dengan kain kafan yang sudah tak layak. Dalam hati, aku berpikir bahwa kain itu harus segera diganti. Ketika malam semakin larut, aku mendengar suara ledakan kecil dari arah dapur. Aku bergegas menuju sumber suara itu dan menemukan makanan pemberian Pak Sukra berantakan di lantai. Tidak ada yang tahu apa penyebabnya, namun Pak Rahmat mengira mungkin ada kucing yang menjatuhkannya. Aku segera membersihkan makanan yang berserakan, sementara Pak Rahmat berpesan agar kain kafan Mbok Ibah segera diganti keesokan paginya. Keesokan harinya, jenazah Mbok Ibah dimakamkan. Tidak banyak warga yang datang membantu prosesi pemakaman. Dinda terus menangis di sepanjang upacara, dengan mata sembab dan wajah yang tampak kelelahan. Aku terus berusaha menasihatinya agar tabah, meskipun hatiku sendiri masih diselimuti perasaan aneh dan syok. Setelah pemakaman selesai, aku melanjutkan rutinitasku bekerja di puskesmas. Suasana di sana sepi, seperti biasa. Para pegawai lainnya hanya menghabiskan waktu dengan bermain ponsel atau mengobrol. Sementara itu, aku kembali mengerjakan materi untuk penyuluhan yang sudah menjadi tanggung jawabku. Pak Sukra, salah satu rekanku, sempat menyapaku dan menyampaikan rasa belasungkawa atas meninggalnya Mbok Ibah. Ia juga bertanya tentang makanan yang sempat ia berikan, namun aku terpaksa jujur bahwa aku tidak sempat mencicipinya karena sibuk dengan berbagai urusan. Pak Sukra menawarkan untuk mengantarku pulang, dan aku pun menerima tawarannya dengan senang hati. Sepanjang perjalanan pulang, Pak Sukra terus bercerita tentang berbagai hal. Aku menimpali obrolannya meski sebenarnya aku sedang tidak terlalu berminat untuk berbasa-basi. Sesampainya di depan rumah, aku mengucapkan terima kasih sebelum ia pergi. Setelah kematian Mbok Ibah, suasana rumah Dinda terasa semakin hening. Aku merasa sedikit merinding saat melangkah masuk rumah itu. Dinda tidak terlihat di mana-mana, mungkin ia sedang berada di kebun jagung. Aku pun duduk di kursi kayu, mencoba beristirahat setelah hari yang melelahkan. Namun, rasa tenang itu tidak bertahan lama. Aku mendengar suara aneh dari arah dapur, seperti suara kayu yang dicakar disertai erangan pelan. Dengan hati-hati, aku melangkah ke arah suara tersebut. Di sana, aku melihat Dinda tengah merayap di lantai. Matanya hitam seluruhnya, dan darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia merayap mendekati dinding, lalu memanjatnya sambil menatapku dengan tatapan yang membuat bulu kuduku berdiri. Aku berteriak meminta tolong, hingga akhirnya Pak Rahmat kembali datang. Dinda yang semakin tidak terkendali akhirnya diikat di atas ranjang. Ia terus memberontak, bahkan sempat melukai tangannya sendiri dengan pisau. Pak Rahmat dengan lantang membacakan ayat-ayat suci, namun Dinda justru menirukan bacaan itu sambil tertawa. Suaranya bukan seperti suara anak kecil, melainkan suara yang dalam dan menyeramkan. Dalam proses itu, Dinda mengaku bahwa dirinya adalah Mbok Ibah yang telah kembali. Ia terus meracau, mengancam akan menyesatkan semua orang. Namun, Pak Rahmat tidak menyerah. Ia terus membacakan ayat-ayat suci hingga akhirnya tubuh Dinda melemas dan ia pingsan. Aku segera melepaskan tali yang mengikat tubuhnya,
membenarkan posisi bantalnya, dan menyelimutinya agar ia bisa beristirahat dengan nyaman. Tengah malam itu, ketika aku sedang tidur dengan lelap, sebuah ketukan terdengar dari pintu kamarku. Masih dalam keadaan setengah sadar, aku bangkit dari tempat tidur untuk membukanya. Di sana, Dinda berdiri dengan ekspresi wajahnya yang datar. Tidak ada sorot kebahagiaan atau kesedihan di wajahnya, hanya kekosongan yang terasa janggal. Dengan perasaan bingung, aku mencoba memahami kehadirannya di tengah malam. Namun, ucapannya yang singkat membuatku semakin terkejut. Ia mengatakan bahwa ibunya, Embok Ibah, telah pulang. Kata-katanya membuat jantungku berdegup kencang. Aku mencoba menenangkan Dinda dengan menyisir rambutnya dan meyakinkannya bahwa ibunya sudah tenang di alam sana. Tetapi sebelum aku sempat menyelesaikan perkataanku, suara gedoran keras terdengar dari arah pintu depan rumah. Gedoran itu terdengar semakin keras dan terburu-buru, seolah ada seseorang di luar sana yang sedang marah besar. Aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Dengan hati-hati, aku mendekati pintu, tetapi tidak berani langsung membukanya. Ketika aku mengintip dari celah jendela, anehnya, tidak ada siapapun di luar. Saat aku merasa lega karena tidak melihat apa-apa, sebuah cairan hitam tiba-tiba menetes mengenai kepalaku. Aku mendongak, dan apa yang kulihat membuat tubuhku kaku. Di langit-langit ruangan, ada sosok wanita dengan wajah hitam pekat. Sosok itu mengenakan jubah putih, dengan rambut panjang berwarna putih yang menjuntai hingga lantai. Cairan hitam terus menetes dari mulutnya, menciptakan suasana mencekam. Aku tidak sanggup bertahan lebih lama. Dengan segera, aku meraih tangan Dinda dan melarikannya keluar rumah. Hujan yang mengguyur lebat malam itu tak mampu memadamkan ketakutanku. Aku berlari ke rumah Pak Rahmat untuk meminta pertolongan, tetapi ketukanku di pintunya tak mendapatkan respons apapun. Pak Rahmat seolah lenyap entah kemana. Dengan rasa putus asa, aku membawa Dinda menuju perkampungan warga. Sayangnya, mereka pun tampak tidak peduli. Beberapa rumah memang menyalakan lampu saat melihat kami, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berani keluar untuk membantu. Lampu-lampu itu bahkan segera dimatikan kembali, meninggalkan kami dalam kesendirian. Aku hanya bisa menangis di tengah perkampungan yang terasa dingin dan asing. Sementara aku menangis, Dinda tetap berdiri di depanku. Wajahnya yang datar menunjukkan seolah ia tidak merasakan apapun, bahkan sedikit pun kesedihan atas semua yang terjadi. Aku merasa semakin bingung dan hancur dengan situasi yang tidak masuk akal ini. Di tengah kepanikanku, sebuah suara lelaki memanggil dari kejauhan. Aku mengenali suara itu. Tanpa ragu, aku tahu itu adalah Pak Sukra. Setelah mendengar penjelasanku tentang kejadian menyeramkan di rumah Dinda, Pak Sukra menawarkan agar kami tinggal sementara di rumahnya. Aku merasa tidak ada pilihan lain selain menerima tawaran itu. Lagi pula, Pak Sukra sudah memiliki istri, jadi aku yakin tidak akan ada omongan buruk dari warga desa. Setibanya di rumah Pak Sukra, kami disambut oleh istrinya, Bu Jumi. Perawakannya sederhana, dengan tubuh gemuk dan kulit sawo matang. Ia mengenakan daster dan menyambut kami dengan ramah. Senyuman selalu terukir di wajahnya, membuat suasana sedikit terasa lebih hangat. Tidak lama kemudian, ia kembali dari dapur membawa sekaleng rengginang untuk kami. Pak Sukra juga menyuguhkan 2 gelas sirup jeruk. Ia menyerahkan 1 gelas kepada Dinda, yang menerimanya tanpa mengucapkan sepatah kata. Setelah menyeruput minuman itu, aku merasakan kesegaran yang menyenangkan. Aku bahkan meminum separuh gelas itu dalam sekali tegukan, mencoba mengusir rasa cemas yang masih menghantuiku. Pak Sukra mencoba menenangkan kami dengan mengatakan bahwa rumahnya aman untuk sementara waktu. Ia bahkan menawarkan bantuan untuk mengusir gangguan di rumah Dinda, karena ia mengenal seseorang yang ahli dalam urusan tersebut. Aku merasa bersyukur atas kebaikan hati keluarga ini, tetapi hatiku masih diliputi kecemasan. Dinda, yang sejak tadi hanya diam, masih menunjukkan ekspresi yang sama. Tatapannya kosong dan dingin, membuat siapapun yang melihatnya merasa tidak nyaman. Pak Sukra sempat menanyakan keadaannya, tetapi Dinda tetap tidak merespons. Aku mengusap kepala Dinda dengan lembut, berharap ia bisa segera menerima kenyataan bahwa ibunya telah tiada.
Bu Jumi kemudian mengantar kami ke kamar yang telah dipersiapkan. Ruangan itu sederhana, hanya dilengkapi dengan satu tempat tidur kecil yang cukup untuk satu orang. Tidak lama setelah itu, Pak Sukra datang membawa sebuah kasur tambahan. Ia meletakkannya di lantai di bawah ranjang, sehingga kami berdua memiliki tempat untuk tidur. Aku memutuskan agar Dinda tidur di ranjang, sementara aku akan tidur di kasur bawah. Meski tubuhku terasa lelah, pikiranku tetap dipenuhi oleh bayangan mengerikan yang baru saja terjadi. Malam itu terasa begitu aneh. Aku tidak bisa tidur, meskipun sudah mencoba memejamkan mata. Entah kenapa, wajah Pak Sukra tiba-tiba membayangi pikiranku. Bayangan itu menempel erat, enggan pergi, membuat malam yang seharusnya tenang menjadi penuh kegelisahan. Di luar kamar, samar-samar terdengar suara seperti seseorang sedang bergumam membaca mantra. Suara itu terdengar familiar, dan perlahan aku mulai mencium aroma kemenyan yang semakin pekat memenuhi udara. Ketika pikiranku masih berusaha memahami situasi, terdengar panggilan dari luar kamar. Tubuhku bergerak tanpa aku sadari, seperti ada kekuatan yang memaksaku untuk menghampiri suara itu. Di depan pintu, Pak Sukra berdiri dengan senyum yang tidak biasa. Ia menyentuh rambutku dengan lembut, lalu mengusap pipi kananku. Aku seperti tidak mampu melawan, dan tubuhku seolah tunduk pada keinginannya. Malam itu terjadi sesuatu yang sulit dijelaskan, sesuatu yang membuat semua rasionalitas runtuh. Pagi harinya, aku merasa seperti orang asing di tubuhku sendiri. Aku dan Dinda memutuskan untuk segera pulang tanpa menceritakan apapun pada Bu Jumi. Kebingungan menguasai pikiranku. Wajah Pak Sukra masih terus terbayang-bayang, dan ada dorongan aneh dalam diriku yang ingin terus berada di dekatnya. Namun, rasa bersalah terhadap Bu Jumi juga menghantui. Semua yang terjadi malam itu benar-benar melampaui akal sehat. Ketika tiba di rumah, tubuhku terasa lemah. Demam tinggi menyerang secara mendadak. Aku sudah mencoba minum obat, tetapi kondisiku tidak kunjung membaik. Tubuhku menggigil hebat, dan wajahku terlihat semakin pucat. Ketika melihat bayangan wajahku di cermin, aku dikejutkan dengan kantung mata yang menghitam, seperti bayangan kelam yang menghantui. Aku berbaring di atas kasur, berharap rasa dingin ini segera mereda. Aku memanggil Dinda dengan suara serak. Ia segera menghampiriku, bertanya apa yang terjadi. Dengan susah payah aku memintanya mengambilkan segelas air hangat. Tidak lama kemudian, Dinda kembali dengan membawa segelas air. Aku meminum air itu perlahan, tetapi tubuhku tetap menggigil. Dinda hanya menatapku dengan tatapan prihatin. Beberapa saat kemudian, suara ketukan terdengar dari arah pintu kamar. Pak Rahmat dan istrinya masuk bersama Dinda. Mereka segera menyadari bahwa aku dalam keadaan tidak baik. Istri Pak Rahmat menyentuh keningku dan memastikan bahwa aku sedang demam. Ketika tinggal berdua dengan Pak Rahmat, aku menceritakan apa yang kurasakan. Dengan penuh emosi, aku mengungkapkan bahwa aku merasa terkena pelet, dan Pak Sukra adalah pelakunya. Mendengar itu, Pak Rahmat tampak terkejut sekaligus geram. Ia segera memanggil istrinya untuk mengambil keris yang ada di rumah mereka. Tidak lama kemudian, istrinya kembali dengan membawa keris. Pak Rahmat mencabutnya dari sarung, lalu menempelkan keris itu ke keningku. Ia mulai membaca doa dan mantra dengan suara lirih, tetapi aku tidak dapat memahami kata-katanya. Tiba-tiba, perutku terasa sangat sakit, seperti ada sesuatu yang menyayat-nyayat bagian dalamnya. Dengan mata berair karena menahan rasa sakit, aku merasakan sesuatu keluar dari tenggorokanku. Untaian rambut berlumuran darah muncul dari dalam mulutku. Rambut itu panjang, kira-kira 1 meter lebih. Pak Rahmat menariknya perlahan, sementara aku muntah-muntah dengan tubuh yang gemetar hebat. Setelah rambut itu berhasil dikeluarkan, aku kembali memuntahkan sesuatu. Kali ini cairan yang keluar jelas merupakan minuman yang diberi oleh Pak Sukra kemarin. Pak Rahmat yakin bahwa aku benar-benar telah terkena pelet. Ia segera memasukkan kembali kerisnya dan mencoba menenangkanku. Namun, kondisiku masih sangat lemah. Aku memutuskan untuk pulang keesokan harinya jika tubuhku sudah membaik. Tidak lama setelah percakapan itu, seseorang mengetuk pintu.
Suara yang sangat kukenal, suara Pak Sukra. Ketika ia masuk dengan membawa buah-buahan, amarahku memuncak. Aku melemparkan gelas ke arahnya, tidak peduli dengan apapun lagi. Pak Sukra tampak terkejut dengan kemarahanku, tetapi aku tidak ingin mendengar alasan apapun darinya. Pak Rahmat segera ikut campur dan melindungiku. Kejadian tidak berhenti di situ. Dinda tiba-tiba berteriak sangat keras. Tubuhnya bergerak aneh, seperti sedang dirasuki sesuatu. Suaranya berubah menjadi seperti suara mboknya yang telah meninggal. Ketegangan semakin memuncak ketika Dinda mengibaskan tangannya, membuat Pak Rahmat dan Pak Sukra terpental. Pak Rahmat mencoba melawan dengan keris di tangannya. Ia terus membaca doa-doa dengan lantang, tetapi Dinda masih memberikan perlawanan yang kuat. Suara Dinda, yang menyerupai mboknya, menggema di ruangan, menciptakan suasana yang mencekam. Pak Rahmat meminta istrinya untuk segera pergi demi keselamatan mereka. Malam itu suasana terasa mencekam. Dinda, yang sebelumnya telah menunjukkan tanda-tanda aneh, tiba-tiba mengibaskan lengannya dengan penuh tenaga. Gerakan itu membuat tubuh Pak Rahmat terlempar hingga menghantam dinding. Sebuah keris yang sebelumnya tergeletak di lantai mendadak melayang di udara. Dinda mengendalikan keris itu dengan kekuatan yang sulit dimengerti. Dalam sekejap, ia mengerahkan keris tersebut ke arah Pak Rahmat, namun untungnya keris itu hanya meleset tipis dari tubuh lelaki itu. Di tengah situasi yang genting, Pak Sukra terlihat panik. Ia memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan kekacauan di belakangnya. Pak Rahmat, yang masih terbaring di lantai dengan luka di kepalanya, berusaha bangkit. Ia mencoba menguasai situasi dengan menghardik entitas yang telah merasuki Dinda. Namun, respons yang ia terima adalah senyuman dingin dari gadis itu. Dinda mengangkat kedua tangannya, dan seketika benda-benda di ruangan itu melayang tanpa kendali. Benda-benda tersebut meluncur dengan kecepatan tinggi ke arah Pak Rahmat, membuatnya terjungkal lagi. Pandangan Dinda kemudian beralih ke arahku. Tatapan matanya yang pekat dan hitam terasa menghujam jantungku. Ia berteriak dengan sangat kencang hingga telingaku berdengung hebat. Pak Rahmat, yang masih terluka, merogoh sesuatu dari saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah jimat kayu kecil yang terlihat sudah usang. Jimat itu dilemparkannya ke arah Dinda, dan dalam sekejap tubuh gadis itu terkulai lemas, tak sadarkan diri. Pak Rahmat kemudian mendekati tubuh Dinda. Ia menyentuh kening gadis itu sambil merapal doa-doa yang tidak dapat kupahami maknanya. Dari kamar Mbok Iba, tiba-tiba terdengar suara getaran yang aneh, seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar. Pak Rahmat segera bergegas ke arah sumber suara tersebut. Aku hanya bisa terbaring lemas di tempatku, tubuhku tidak mampu bergerak sedikit pun. Setelah beberapa saat, ia kembali dari kamar itu dengan membawa sebuah benda kecil yang dibungkus rapat. Pak Rahmat menjelaskan bahwa benda itu mungkin adalah sumber dari penderitaan Dinda selama ini. Ia berjanji akan menghancurkannya dengan membakarnya agar gangguan yang menyerang Dinda tidak kembali. Keesokan harinya, situasi sudah jauh lebih tenang. Pagi itu, aku memutuskan untuk segera pulang ke kota. Pak Rahmat memesankan sebuah ojek untuk mengantarku. Dinda tampak sedih saat aku berpamitan, namun aku sudah memutuskan bahwa aku tidak akan tinggal lebih lama lagi di tempat yang penuh dengan kejadian di luar nalar ini. Aku bahkan berniat untuk mengajukan mutasi kerja dan melupakan segala sesuatu yang pernah terjadi di kampung ini. Di perjalanan, sekitar pukul 8 pagi, aku dan tukang ojek terjebak di jalan yang rusak dan berlumpur. Ketika kami sedang berusaha melewati jalan itu, dari kejauhan aku melihat seorang lelaki berdiri di tengah jalan. Ia mengenakan topi tradisional hitam dan membawa sebuah balok kayu. Wajahnya sulit terlihat jelas karena jarak yang cukup jauh. Aku bertanya kepada tukang ojek, namun lelaki itu hanya menggeleng dan tampak cemas. Ia menduga orang itu mungkin seorang begal. Ketakutan kami terbukti saat lelaki misterius itu tiba-tiba berlari mendekat. Ia memukul kepala tukang ojek dengan balok kayunya, membuat lelaki itu terjatuh dan tidak sadarkan diri. Aku segera berlari ke arah hutan pinus untuk menyelamatkan diri. Lelaki itu mengejarku dengan penuh amarah. Tangis dan teriakanku memecah keheningan hutan, namun tidak ada siapapun yang datang untuk menolongku.
Semakin jauh aku masuk ke dalam hutan, suasana menjadi semakin gelap karena cahaya matahari terhalang oleh lebatnya pepohonan. Saat aku menoleh ke belakang, aku terkejut melihat lelaki itu membuka topinya. Ia ternyata adalah Pak Sukra. Pak Sukra terus mengejarku, dan akhirnya ia berhasil melempar balok kayu ke arahku. Balok itu menghantam kaki kananku, membuatku terjatuh di antara akar-akar pohon. Dengan napas terengah-engah, ia mendekatiku dengan wajah yang penuh nafsu. Aku tidak berdaya, tubuhku terlalu lemah untuk melawan. Pak Sukra mulai melucuti pakaianku, dan aku hanya bisa pasrah. Namun, di saat ia hendak melancarkan niatnya, tiba-tiba tubuhnya tersentak. Ia berteriak kesakitan, dan aku melihat sebuah golok menancap di punggung kanannya. Di depan kami berdiri Dinda dengan tatapan tajam. Kedua matanya hitam pekat, dan wajahnya dipenuhi oleh urat-urat yang menonjol. Dinda tidak berkata apa-apa. Tubuhnya tiba-tiba lunglai dan ia jatuh tak sadarkan diri. Aku segera mengenakan kembali pakaianku sambil menatap tubuh Pak Sukra yang tergeletak tak bernyawa. Aku yakin Dinda telah menyelamatkanku dari bahaya besar malam itu. Setelah kembali ke kota, aku menjalani pemeriksaan medis dan memastikan bahwa kehormatanku masih utuh. Bertahun-tahun setelah kejadian itu, aku tidak pernah kembali ke kampung tersebut. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan Dinda. Mungkin ia sudah berkeluarga, atau mungkin menjalani kehidupan yang berbeda. Namun, aku selalu merasa berhutang budi padanya. Dinda telah menjadi penyelamatku di tengah kegelapan dan keputusasaan.